Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan kita hari ini dari Yeremia pasal 28. Dalam tahun itu juga, pada permulaan pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang kelima tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hananya bin Azur yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini, aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang diangkutnya ke Babel. Juga Yehonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel, akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, Amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu, dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar itu daripada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, Beginilah firman Tuhan. Dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar, Raja Babel itu, daripada tengkuk segala bangsa. Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Maka sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar daripada tengkuk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Pergilah mengatakan kepada Hananya, beginilah firman Tuhan. Engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Sungguh, mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang
telah kuserahkan kepadanya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, Dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga, pada bulan yang ke-7. Bantuan untuk kita dari pasal 28, saya buat judulnya Nubuatan Sesat. Hal yang paling menggembirakan bagi seseorang yang sedang menghadapi pergumulan hebat adalah mendengarkan jaminan akan terjadinya pemulihan. Inilah yang dirasakan oleh umat Israel ketika Nabi Hanaya menyampaikan nubuatan tentang pemulihan. Betapa mereka bersuka cita mendengarkan bahwa dalam 2 tahun perkakas rumah Tuhan yang diangkut ke Babel dan Yehoiakim bin Yoyakim, Raja Yehuda, serta semua orang buangan akan pulang. Nubuatan Hanaya memberi harapan dan janji sejahtera. Nampaknya tidak ada alasan untuk meragukannya karena disampaikan di rumah Tuhan, di depan para imam dan seluruh rakyat. Hanaya juga memberikan jaminan kebenaran nubuatannya dengan mengambil gandar yang terlepas di tengkuk Yeremia dan mematahkannya. Sayangnya, nubuatan yang diklaim berasal dari Allah itu ternyata nubuatan palsu. Hanaya berdusta dengan mengucapkan perkataan yang tidak bersumber dari Allah. Hanaya menipu umat dengan tujuan membatalkan nubuatan yang disampaikan Nabi Yeremia. Tidak main-main, hukuman dari Allah atas penyesatan yang dilakukan Hanaya adalah Hanayanya mati 2 bulan kemudian. Kata-kata penghiburan yang manis didengar mungkin bagai oasis di padang gersang bagi sesama yang berada di tengah pergumulan. Namun sebaik apapun kalimat penghiburan yang kita dengar atau kita ucapkan adalah penyesatan jika tidak berdasarkan pada terang kebenaran kehendak Tuhan. Lebih bijaksana jika kita mengujinya terlebih dahulu, memastikan bahwa semua itu bersumber dari kehendak ilahi, bukan dari ambisi pribadi. Yeremia 28 ayat 1-17 mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal yang penting mengenai nabi, nubuatan, dan ketaatan kepada Tuhan. Yang pertama, kepastian nubuatan Tuhan. Dalam firman Tuhan hari ini, Nabi Hanaya menyampaikan nubuatan yang menjanjikan pemulihan bagi bangsa Israel dari penawanan Babel. Namun Nabi Yeremia mengingatkan bahwa nubuatan tentang damai sejahtera harus terbukti kebenarannya. Ini menekankan pentingnya memeriksa dan menguji setiap nubuatan berdasarkan realita dan kebenaran yang terjadi. Yang kedua, perbedaan nubuatan yang benar dan palsu. Hanaya mematahkan gandar kayu sebagai simbol nubuatannya, tetapi Yeremia menegaskan bahwa Tuhan tidak mengutus Hanaya. Ini menunjukkan bahwa tidak semua yang diklaim sebagai firman Tuhan berasal darinya. Kita harus bijak dan memilih bijaksana dalam membedakan suara Tuhan dan suara manusia. Selanjutnya, akibat dari kebohongan. Yeremia mengingatkan Hanaya bahwa akibat dari menyesatkan bangsa dan nubuatan palsu adalah fatal. Hanaya dihukum mati karena telah mengajak orang untuk berpaling dari kebenaran Tuhan. Ini memperingatkan kita agar tanggung jawab serius yang dimiliki mereka yang berbicara atas nama Tuhan. Selanjutnya, ketaatan kepada Tuhan. Pada akhirnya, ketaatan kepada Tuhan dan pengakuan akan kedaulatannya adalah hal yang terpenting. Meskipun nubuatan Hanaya terdengar mengembirakan, ketaatan kepada apa yang Tuhan sampaikan melalui Yeremia
adalah lebih utama. Renungan ini mengingatkan kita untuk selalu mencari kebenaran, menguji setiap ajaran atau nubuatan yang kita terima, dan tetap setia kepada firman Tuhan meski situasi yang dihadapi nampak sulit. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Kita tetap setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita dan selalu berhati-hati dengan ajaran-ajaran yang baru kita dengarkan. Jika saudaraku merasa terberkati dengan firman Tuhan hari ini, mari like, komen, dan subscribe dan share bagi sahabat-sahabat kita yang lain sehingga mereka juga merasa terberkati dengan firman Tuhan hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.